Halo, ketemu lagi kita di video series Krona Academy bersama saya Done. Video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mencegah kayu ngulet. Jadi akan ada beberapa tips buat teman-teman bagaimana kita mencegah kayu menjadi bengkok atau ngulet dan bagaimana menyimpan kayu yang benar. Oke, faktor apa aja sih yang menyebabkan kayu itu ngulet? Ada dua faktor sebenarnya. Yang paling utama, yang pertama itu proses pengeringan dan yang kedua proses penyimpanan. Selain kedua faktor tadi, masih ada beberapa faktor lain seperti memang jenis kayunya atau pohonnya dan juga pola atau proses pada saat milling atau proses gergaji dari log menjadi papan. Oke, kayu ngulet memang kadang bikin kesel dan jadi masalah buat kita di woodworking karena ya akan menghambat waktu kita kerja, efisiensi, dan ada kemungkinan bahannya atau kayunya itu terbuang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, faktor pertama itu pengeringan. Nah, untuk mengeringkan kayu itu ada dua secara umum prosesnya, yang alami dan yang dipanaskan atau dipaksa untuk kering. Nah, kalau yang alami, pengeringan kayu itu bisa lama, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, tergantung kayunya, tergantung kelembaban, terus juga tergantung dimensi kayunya. Sedangkan untuk yang dipanaskan, itu bisa melalui kiln atau oven. Nah, kayu yang ngulet atau melengkung, itu kemungkinan besar keringnya tidak sempurna atau tidak merata. Jadi kalau satu bagian kayu sudah kering dan yang sisanya belum, itu kemungkinan besar dia akan ngulet. Jadi kunci utama dalam pengeringan, baik itu yang alami atau yang melalui oven, itu keringnya sebisa mungkin mesti rata. Nah, untuk mendapatkan kering yang rata dalam proses pengeringan, kayu itu ditidurin, jadi dikasih ambalan minimum 3. Kalau kayunya pendek, papannya pendek, minimum 3. Jadi dibagi jadi pinggir dan tengah. Lalu antar kayu itu dikasih jarak. Jadi misalkan ini satu tingkat, masing-masing dikasih jarak. Terus untuk tingkatan berikutnya juga sama, mesti kita kasih jarak. Karena kalau kita ngeringin kayu lewat oven, itu juga sama seperti ini. Jadi masing-masing kayu dikasih jarak, kanan kiri dan atas bawah, biar nanti aliran udaranya bisa kena ke semua permukaan kayu, dan keringnya bisa jadi lebih rata. Nah, ini juga sama untuk penyimpanan. Misalkan kita simpan kayu di gudang, lebih baik tuh nyimpannya seperti ini, jangan didiriin. Apalagi kalau papannya tipis dan belum kering banget. Kecuali kalau papannya tebal, misalkan slab gitu, terus dia sudah kering, nah itu boleh kita diriin. Nah, untuk proses pengeringan kayu yang alami dan juga penyimpanan kayu, tidak disarankan di bawah sinar matahari langsung. Jadi kalau bisa jangan kena sinar matahari. Jadi mengeringkan kayu atau istilahnya jemur kayu di bawah matahari itu tidak direkomendasikan. Karena biasanya kalau kita jemur kayu di bawah sinar matahari, itu biasanya kita jemur miring atau kita jemur berdiri. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan itu udara panasnya, bukan sinarnya. Karena sinar matahari atau sinar ultraviolet itu bisa merusak kayu. Nah, kalau kita jemur kayu di bawah sinar matahari, itu kan suhunya itu tidak stabil. Jadi ya kadang adem, kadang panas. Terus juga kita harus bolak-balik kayu, depan belakang, atas bawah. Dan kita nggak bisa ngontrol atau nggak bisa ngecek bagian mana dari kayu yang sudah kering. Nah, jemur kayu di matahari, di bawah matahari, ini yang paling paling sering menyebabkan kayu ngulet. Karena kayu keringnya tidak merata. Oke, jadi yang kita butuhkan untuk pengeringan kayu adalah udara panasnya. Jadi kayu kita bisa taruh di dalam ruangan yang tertutup, terus kita alirin udara panas. Tapi itu prosesnya lama. Kalau mau cepet ya kita pakai jasa oven. Kalau kita pakai oven ya kayu bisa kering dalam hitungan hari atau minggu. Yaitu tergantung jenis kayu dan dimensi kayunya. Oke, itu untuk pengeringan. Untuk penyimpanan juga sama, tadi kita simpennya tiduran. Kalau bisa dikasih jarak antar kayu. Kalau sudah yakin kayunya kering, kita bisa diriin atau kita bisa tumpuk. Tapi kalau mau aman ya dikasih jarak. Terus juga untuk penyimpanan end grain atau ujung kayu kalau bisa di coating atau dicat. Karena kalau end grain ujung kayu itu paling cepat dia menyerap kelembaban. Jadi kalau bisa ditutup. Terus untuk menyimpan kayu kalau bisa jangan bersentuhan dengan lantai atau dengan tanah. Jadi harus tinggi menggunakan rak
Kalau bisa raknya rak metal, bisa besi, bisa baja ringan. Kalau misalkan bersentuhan dengan tanah, jangan menggunakan rak kayu karena nanti akan beresiko kena rayap. Oke, itu untuk tips penyimpanan. Terus bagaimana kita mengatasi kayu yang ngulet? Misalkan kita sudah dapat kayu, ternyata kayunya ngulet. Nah, ini agak sulit. Mungkin teman-teman bisa coba basahin dulu kayunya. Dibasahin atau disemprot air, terus taruh di permukaan yang rata, lalu diberi pemberat. Jadi mesti dikasih kelembaban dulu, bisa dikasih air, bisa juga di steam atau dikasih uap. Tapi ini tidak menjamin kayu akan lurus, apalagi kayunya sudah kering. Walaupun nanti setelah kita diamkan 1 hari 2 hari kelihatan lurus, ada kemungkinan nanti dia akan ngulet lagi. Oke, itu beberapa tips buat teman-teman bagaimana mencegah kayu ngulet, terus juga tips bagaimana mengeringkan dan menyimpan kayu. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.